Vin, gimana nih kabarnya? Gak lama-lama gak bertemu. Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah, ibu juga baik-baik, ibu sehat. Nah, Vin, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya kan, supaya diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Ya, yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Kebetulan nih, Vivin dari rumah itu udah cuci tangan belum? Belum. Nah, kita perlu yang namanya cuci tangan ya, Vin ya. Perlu menggunakan hand sanitizer supaya kita juga terhindar dari wabah ya kan. Lagi musim banget ya kan. Ya udah, kita langsung aja cuci tangan. Nanti Vivin niruin ibu gitu ya. Yuk langsung aja. Udah tahu kan, Vin? Dari depan ya kan, terus ke belakang, terus begini. Terus jari-jarinya nih, Vin, supaya apa sih? Supaya kumannya ini kan hilang ya, Vin ya. Nah, jadi gini. Nah, udah selesai. Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap negara-negara di ASEAN. Tujuannya apa sih Ibu menyampaikan materi itu ke Vivin? Tujuannya adalah supaya Vivin mengetahui faktor apa saja sih yang bisa menjadikan negara-negara ASEAN itu melakukan interaksi ataupun kerjasama. Gitu ya, Vin ya? Iya, Bu. Nah, Vivin udah siap belum kira-kira untuk mempelajari materi ini pada hari ini? Bismillah, siap, Bu. Nah, materi yang pertama ini, Vin, kita mempelajari tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, faktor alam ini bisa berupa iklim, terus kemudian kondisi biologi, dan kemudian faktor sumber daya alam, kan? Kita masuk ke bagian iklim. Nah, ASEAN ini bisa dilihat ya, Vin ya. Ini adalah peta Asia Tenggara, peta ASEAN, negara-negara yang tergabung ke dalam organisasi ASEAN. Nah, di sini dijelaskan bahwa ASEAN itu berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan menyebabkan pola angin itu selalu berubah setiap setengah tahun sekali, seperti itu. Nah, angin itu disebut angin muson barat dan angin muson timur. Bisa dilihat di sini pergerakannya. Nah, angin itu menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara ini mengalami yang namanya musim hujan dan musim kemarau, seperti itu. Karena memang kondisi negara-negara di Asia Tenggara ini merupakan kebanyakan adalah iklim tropis, sehingga sehingga cuaca pun juga hampir serupa, yaitu musim kemarau dan musim hujan, seperti itu. Nah, kemudian di Asia Tenggara ini, ASEAN itu juga memiliki iklim krisis, Vin. Nah, menurut Vivin, iklim krisis itu apa sih, Vin? Iklim krisis itu merupakan iklim yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah, Bu, dan bentuknya itu dari perairan laut, pegunungan, dan daratan. Pintar sekali. Dan iklim-iklim tersebut seperti tadi iklim angin, iklim krisis maupun iklim matahari itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh globalisasi, seperti itu ya, Vin ya. Kan globalisasi itu dapat mempengaruhi iklim. Semisal nih, harusnya iklim musim kemarau ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus, seperti itu ya, dan kemudian adalah musim penghujan, seperti itu. Nah, adanya dampak globalisasi itu dapat menyebabkan iklim tersebut itu tidak teratur. Misalkan iklim penghujan itu menjadi panjang sekali, seharusnya yang sudah tidak mengalami musim penghujan, seperti itu. Nah, dari musim-musim tersebut, karena adanya perubahan yang terdampak akibat globalisasi, dapat menyebabkan suatu terjadinya bencana di negara-negara Asia Tenggara. Contohnya dapat menunjukkan mungkin ada musim penghujan. Betul sekali. Nah, iklim-iklim tersebut dapat menjadikan suatu bencana, ya kan? Mungkin musim kemarau sendiri itu dapat menyebabkan bencana kekeringan, kebakaran hutan, misal karena saking panasnya, ya kan? Musim penghujan itu juga dapat menyebabkan banjir di suatu wilayah.
Nah, dengan adanya bencana-bencana tersebut, Vin, itu negara-negara ASEAN itu juga dapat melakukan kerjasama. Kerjasamanya dalam bentuk apa sih, Bu? Kerjasamanya itu dapat dalam bentuk saling tolong-menolong, misalkan memberi bantuan seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri pernah terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, tahu kan? Nah, itu negara Malaysia juga pernah melakukan bantuan sosial kepada Indonesia, tapi di atas namakan ASEAN seperti itu. Nah, begitulah bentuk kerjasama ASEAN dalam faktor alam ya, yang berupa iklim. Kemudian ini, Vin, kita buka yang halaman selanjutnya ya, Vin. Nah, di sini terdapat gambar lempeng di negara Asia Tenggara, dan di Asia Tenggara ini diapit dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, lempeng-lempeng ini dapat saling bertumbuh kan, Vin, antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau lempeng-lempeng ini bertumbukan di negara-negara ASEAN, itu dapat menyebabkan apa sih, Vin, kira-kira? Dapat menyebabkan gunung Merapi dan gempa bumi. Betul sekali. Nah, yang digambar ini merupakan persebaran gunung berapi ya, Vin. Yang titik-titik merah ini merupakan persebaran gunung berapi yang ada di negara Asia Tenggara. Banyak ya, Bu, gunung berapinya. Iya, betul sekali, karena memang terdapat pada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania seperti itu. Nah, dengan adanya gunung berapi maupun tabrakan lempeng-lempeng tadi, Vin, itu dapat menyebabkan bencana juga. Bencananya itu berupa gunung meletus dan juga gempa bumi. Ya, betul sekali. Dan dari bencana itu juga dapat melakukan kerjasama seperti yang tadi, saling membantu ketika terjadi bencana seperti itu, Vin. Interaksinya dalam perubahan alam yang namanya geologi seperti itu. Nah, sampai sini Vin ada pertanyaan atau belum? Nggak ada, Bu, udah paham. Oke. Nah, Vin, berikutnya nih ada materi tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, sekarang kita membahas transportasi. Vin bisa lihat di sini ada gambar apa sih, Vin? Ada delman. Terus ini becak. Ini Terus kapal, pesawat. Nah, ya, kalau menurut Vin, dengan adanya transportasi itu manfaatnya bagi manusia itu apa sih, Vin? Untuk memudahkan manusia bepergian, Bu. Kalau misalkan tahu tidak ada transportasi yang bisa membantu kita ke tujuan tempat yang kita tuju. Bagus sekali. Nah, kita kan tahu ya, Vin, kalau zaman dulu mungkin hanya ada sepeda, ada becak, delman seperti itu kan. Nah, semakin kesini, semakin bertambahnya zaman, semakin berkembangnya zaman, transportasi semakin maju dengan adanya kereta, pesawat, ya kan? Terus di Jakarta sendiri kan ada MRI, ya kan? Nah, itu. Nah, menurut Vivi nih, dengan adanya perkembangan teknologi semacam itu, kira-kira itu manfaatnya bagi manusia itu apa, Vin? Untuk yang sama kayak tadi, Bu, untuk membantu manusia untuk bepergian jauh, apalagi kalau misalkan antar kota, antar pulau, atau bahkan ke luar negeri kan kita nggak mungkin jalan kaki ya, Bu, ataupun juga naik becak dan pun juga jauh. Jadi transportasi seperti kereta, kapal, sama pesawat bisa lebih efektif waktunya juga, kita cepat ke tempat yang kita tuju. Nah, ya, pinter banget jawabannya. Berarti memang dengan adanya perkembangan teknologi ini semakin memudahkan kita ya, Vin, sebagai manusia itu. Apalagi sekarang ibaratnya seperti tiket pesawat, tiket kereta itu harganya pun juga dapat dijangkau seperti itu. Tidak hanya orang-orang tertentu yang dapat menaikinya seperti itu. Nah, sama halnya dengan negara-negara di ASEAN ini, Vin. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN ini semakin mudah melakukan kerjasama seperti itu. Ketika kita mau menempuh jarak antar negara di ASEAN itu semakin gampang dengan adanya transportasi tadi kan, seperti ada kapal, ada pesawat yang dapat ditempuh hanya beberapa jam, ya kayak gitu. Kemudian adalah komunikasi, Vin. Nah, di sini ini kan ada gambar surat, kemudian HP zaman dulu ya kan, kemudian ini HP yang masa kini Android begitu. Nah, menurut Vivi nih, dengan adanya semacam komunikasi seperti ini, itu manfaatnya bagi kita itu apa, Vin?
manfaatnya agar bisa menggunakan dalam komunikasi, kemudian juga kita mendapat informasi yang lebih. Kalau dibandingkan zaman dulu kan kalau surat kita mungkin tidak banyak mendapatkan informasi. Sekarang ada berkembangnya Android, kita dapat menambah wawasan kita karena ada online sistem internetnya Bu, jadi kita bisa mengakses informasi lebih banyak dan komunikasinya lebih efektif dan efisien. Bagus sekali. Nah, benar ya Vin, dengan adanya perkembangan komunikasi ini, jadi di negara-negara ASEAN juga seperti tadi dapat melakukan kerjasama dengan mudah. Sistemnya sekarang kan semua online seperti itu ya, masuk ke era digital. Jadi ketika kita mau berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri sana, itu menjadi semakin mudah. Dan bahkan ketika kita mau melakukan transaksi jual beli misal, itu kan bisa dilakukan secara online. Banyak sekali marketplace yang sekarang juga sudah berkembang seperti itu. Nah, kemudian Vin, ini ada pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, kata-kata konversi, menurut si Vin tuh konversi itu apa sih Vin? Konversi itu adalah untuk alih fungsi lahan Bu. Ya betul sekali, dan konversi lahan ini biasanya menggunakan lahan pertanian Vin. Jadi lahan pertanian itu bisa diubah ke pabrik ataupun ke perumahan seperti itu. Nah, dampaknya terhadap lahan pertanian yang digunakan konversi tadi itu menimbulkan dampak negatif seperti ini di halaman berikutnya ya. Ini lahan pertanian menjadi lahan industri. Lahan industri itu ya pabrik, terus ya seperti apa namanya, buat apa ya istilahnya untuk seperti itulah. Ini dampak negatifnya itu yang pasti lahan pertanian akan berkurang. Terus kemudian petani kehilangan pekerjaan, kan tadi ya karena mungkin sawahnya digunakan sebagai perumahan ataupun sebagai pabrik, jadi petani kehilangan tanah. Kemudian adalah bisa jadi kita kekurangan bahan pangan. Karena apa? Karena tadi lahannya diambil, petani tidak bisa menanam padi, sehingga sumber dayanya untuk menanam padi itu berkurang, ya kan, sehingga terjadilah timbul yang namanya kekurangan bahan pangan. Nah, bisa juga seperti itu. Terus kemudian bisa menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, kalau pabrik, industri ketika dia digunakan di daerah sekitar sawah, hasil dari pembuangannya itu kan bisa juga menyebabkan ini apa namanya mencemari sawah seperti itu. Iya betul sekali, menyebabkan limbah yang berdampak buruk terhadap tanah di persawahan seperti itu. Nah, sampai sini Vivi ada yang ditanyakan nggak? Ada Bu, jadi mungkin sempat bingung yang tentang ini Bu, kaitannya konversi dengan interaksi antar ruang itu seperti apa ya Bu? Oh ya, pengaruh konveksi terhadap interaksi antar ruang di ASEAN ya Vin ya. Nah, konveksi tadi yang disebutkan oleh Vivin itu adalah alih fungsi lahan. Nah, hubungannya dengan interaksi antar ruang itu bisa juga mendatangkan investor dari luar negeri ke Indonesia seperti itu. Misalkan ada investor dari Filipina, Thailand, ataupun Kamboja masuk ke Indonesia membuat pabrik ataupun perumahan ataupun sebagainya seperti itu. Nah, yang menjadikan para investor tertarik itu apa sih sebenarnya? Nah, yang menjadikan investor tertarik di Indonesia sendiri adalah satu, Indonesia kan terkenal dengan negara agraris yang dimana itu banyak area sawahnya gitu ya. Yang kedua, sawah-sawah di Indonesia itu harganya terjangkau, murah seperti itu. Dan di Indonesia ini kan sumber dayanya itu banyak sekali, sehingga ketika para investor itu membuat pabrik di Indonesia, mereka itu dekat dengan sumber daya alam gitu, jadi produksinya itu memudahkan mereka seperti itu. Nah, itulah terjadinya interaksi antar ruang, jadi menimbulkan apa ya istilahnya kerjasama di bidang industri ataupun perumahan ya seperti pabrik atau sebagainya itu yang dimanfaatkan bersama. Tapi ya itu dampaknya terhadap petani. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa nanti petani itu bisa juga kehilangan pekerjaan, kehilangan lahan, ataupun kita sendiri bangsa Indonesia yang kehilangan sumber daya alam yang tadi ibaratnya padi, perkebunan ataupun jagung dan sebagainya, pokoknya hasil lahan pertanian seperti itu. Nah,
Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Baik, Ibu akan simpulkan untuk pertemuan hari ini ya Vin ya, langsung saja. Yang tadi membahas tentang interaksi antar uang di negara ASEAN. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi kan ada faktor alam ya Vin ya, kemudian iklim, transportasi, komunikasi ya betul sekali, dan alih fungsi lahan, dan itu dapat menimbulkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara seperti itu, ataupun sebaliknya Asia Tenggara maksudnya negara-negara di Asia Tenggara itu sesama dengan negara-negara Asia Tenggara lain itu. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Vivin dan dapat menjadi pembelajaran Ibu supaya lebih baik lagi ke depannya. Ibu tutup ya Vin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.